Rencana Presiden Prabowo Subianto memangkas atau memotong gaji pejabat negara untuk antisipasi dampak konflik Timur Tengah mendapat sindiran dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Paraira menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi sebaiknya diawali oleh Prabowo Subianto, kemudian diikuti oleh Wakil Presiden dan para menteri. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebijakan penghematan memiliki contoh nyata dari level tertinggi pemerintahan. Ia menilai tanpa teladan dari pimpinan negara, pemangkasan gaji berpotensi dianggap hanya menyebabkan penghematan kepada pihak lain. Karena itu, kepemimpinan dinilai perlu menunjukkan komitmen lebih dulu sebelum kebijakan diterapkan secara luas. Selain usulan pemotongan gaji, PDIP juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja negara. Andreas menilai masih terdapat pemborosan anggaran di berbagai sektor, hingga kementerian dan lembaga perlu meninjau kembali program-program yang berjalan. Menurutnya, kegiatan yang tidak bersifat mendesak atau bukan prioritas dapat ditunda sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara. Wacana pemotongan gaji pejabat sebelumnya disinggung Presiden Prabowo saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Maret tanggal 13 2026. Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah mitigasi menghadapi dampak konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi global. Dalam pembahasan itu, Prabowo menyinggung kebijakan penghematan yang dilakukan Pakistan, termasuk pemotongan gaji pejabat dan pembatasan pengguna kendaraan dinas. Dana hasil penghematan di negara tersebut kemudian dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak tekanan ekonomi. Menurut Prabowo, kebijakan serupa dapat menjadi referensi yang layak dipertimbangkan Indonesia, terutama jika kenaikan harga minyak dunia terus berlanjut. Katakan critical measures, seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi 4 hari. Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah. Mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian. Dan mereka mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, ya, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan. Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri, kemudian mereka kurangi, tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi mereka pindah ke online. Kemudian semua sekolah berhenti untuk 2 minggu, ya mungkin ini menghadapi Idul Fitri. Ini hanya contoh, ya. Ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari. Saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan? Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN kita harus balanced budget, itu paling ideal. Dan itu saya kira kita bisa lakukan, ya.
bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita masih menghadapi masalah-masalah kebocoran, ya, tidak efisien, masalah-masalah under invoicing, under counting, manipulasi administratif dan sebagainya. Ini besar, ini kebocoran ini besar. Maaf, saya selalu akan bicara masalah ini. Kita sudah lakukan langkah-langkah tadi oleh Ketua DEN, masalah GovTech, sinkronisasi semua KL menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40% dari pengeluaran kita. Nah, jadi ini saya minta dibicarakan nanti ya, mungkin oleh Menko nanti beberapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan dulu kita atasi COVID, berhasil kita, dan kita mampu banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan, dan langkah-langkah penghematan lainnya, ya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan, bahwa kita walaupun merasa aman, tidak panik, tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemudian paling jelek, ya. Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah. Tapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, ya. Perang yang sangat panjang. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih semua menteri, ya. Terima kasih semua kepala badan. Saya ingin menyampaikan penghargaan saya atas kerja keras semua unsur, ya. Saya kira kita sudah buktikan tidak hanya kepada rakyat kita, tapi kepada dunia, bahwa pemerintah kita bekerja dengan sangat cepat, dengan sangat efisien. Masih banyak yang kita harus kerjakan, tapi kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani mengatasi kesulitan, dan kita tidak mau berbohong kepada rakyat kita, dan kita tidak mau berbohong kepada diri kita sendiri, ya. Kalau kita selalu ingin berbohong kepada diri kita sendiri, kita akan keliru. Jadi kita harus berani menghadapi kenyataan, berani melihat kekurangan kita, kemudian kita berani mengatasinya. Kita ada skenario positif, moderat, skenario paling jelek, tapi apapun ini tergantung kepada kita. Terima kasih atas kerja keras semua menteri, semua wakil menteri, kepala badan, ya. Kita buktikan terus ke rakyat kita bahwa kita bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita tidak boleh berpikir lagi kepentingan kelompok, kepentingan golongan, suku, bahkan kepentingan partai kita masing-masing. Kesetiaan kepada bangsa adalah di atas kesetiaan apapun. Terima kasih. Dengan ini saya tutup sidang kabinet paripurna menghadapi Idul Fitri 1447 Hijriah ini. Untuk mereka yang ingin mudik nanti, saya ucapkan sebelumnya selamat mudik, dan jaga diri masing-masing di rumah. Ya, kita juga saya kira harus memberi contoh open house atau apa, jangan terlalu mewah-mewahan. Saudara kita di daerah bencana, dan juga si suasana ini kita kasih contoh ke rakyat. Tapi juga kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara, ya. Kita, karena kalau tidak ekonomi kita juga
nggak jalan nanti ya. Jadi warung-warung, catering dan sebagainya, ekonomi kita harus berjalan. Tadi laporan Menko Econ, Ketua DEN, Menteri Keuangan bahwa ekonomi kita baik, ekonomi kita kuat ya. Mereka-mereka yang yang memberi penilaian-penilaian seolah ekonomi kita morat-marit, menurut saya mereka punya agenda tersendiri. Jangan-jangan mereka bekerja untuk bukan bangsa Indonesia, ya. Jadi saya kira rakyat kita akan pandai untuk melihat. Yang penting kita beri bukti kepada rakyat, ya kan? Itu yang kita beri, yang paling penting, ya. Dan nanti saya juga akan menganjurkan, saya sampaikan ke rakyat, ini juga ada media, ya kan? Rakyat kita sudah pintar, sudah pandai, hati-hati dihasut, ya. Hati-hati juga yang dihasut adalah anak-anak yang polos, yang tidak mengerti apa-apa, ya kan? Dihasut untuk berbuat negatif. Saudara-saudara, negara kita kuat, negara kita punya potensi, kita berada di jalan yang benar, ya. Mereka-mereka yang ingin menimbulkan kerusuhan itu adalah orang-orang jahat. Tidak ada kebaikan dari kerusuhan. Kita sudah milih jalan demokrasi. Perbedaan selesaikan dengan baik. Kalau tidak suka dengan pemerintah, dengan pejabat, ganti dengan pemilihan. Kita sudah buktikan. Ada pergantian gubernur, ada pergantian menteri, presiden. Kita sudah buktikan berjalan dengan baik. Ya. Ada yang ikut pemerintah kita, ada yang di luar, nggak ada masalah. Ya kan? Pemerintah yang tidak ikut koalisi kita, ada yang menang pemilihan gubernur DKI. Kita tidak ganggu, kita hormati dan kita kerjasama. Gubernur DKI sama pemerintah pusat kerjasama dengan baik karena kita mengabdi kepada rakyat. Ya, jadi sekali lagi saudara-saudara, terima kasih atas pengabdianmu dan mari kita bekerja terus untuk bangsa dan rakyat kita. Dengan ini saya tutup sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.